Pengertian merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan menggunakan divide conquer, yaitu dengan cara memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya tadi kemudian digabungkan kembali. Algoritma ini dirumuskan dalam 3 langkah, yakni divide and conquer, yakni divide memilih atau memilah elemen dari data menjadi 2 bagian. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Kombinasi, mengkombinasi atau menggabungkan setiap bagian dari rangkaian data tersebut. Dari 3 langkah tersebut, kita mendapatkan data secara berurutan dan proses rekursif akan berhenti jika sudah mencapai elemen dasar. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari merge sort. Kelebihannya yakni, dibandingkan dengan algoritma lain, merge sort ini termasuk algoritma yang sangat efisien dalam penggunaannya, sebab setiap list selalu dibagi-bagi menjadi list yang lebih kecil, kemudian digabungkan lagi sehingga tidak perlu melakukan banyak perbandingan. Kemudian, cocok untuk sorting akses datanya yang lambat, misalnya tape drive atau hard disk. Kemudian cocok untuk sorting data yang biasanya diakses secara sequentially atau berurutan, misalnya linked list, tape drive, dan hard disk. Sedangkan kekurangannya yakni terlalu banyak menggunakan ruang pada memori. Merge sort membutuhkan lebih banyak ruang daripada jenis sorting lainnya. Berikut ini adalah contoh dari merge sort. Dilihat di sini ada 4, 7, 1, 2, 9, 5. Proses merge sort ini pertamanya yakni membagi data tersebut menjadi 2 bagian masing-masing. Jadi 4 sama 7, 1 sama 2, 9 sama 5. Nah, di sini adalah proses ascending dari sebuah merge sort. Di sini ada 4, 7, 1, 2, 9, 5. Nah, 95 ini kita tukar karena proses ascending, maka 5-nya pindahkan ke depan, 9-nya pindahkan ke belakang. Jadi 4, 7, 1, 2, 5, 9. Kemudian kita mulai dari prosesnya 4 kayak pelangi. Jadi ke 4, 1, 4 kedua sampai menemukan data yang lebih besar daripada data yang pertama ini. Jika dia menemukan data yang lebih besar, maka data tersebut akan turun dan dipause dan melanjutkan proses selanjutnya. Sebagai berikut, 4 ke 1 masih menemukan data yang lebih kecil, maka satunya yang turun. 4 ke 2 lebih kecil 2, maka 2-nya yang turun. 4 ke 5, nah dia menemukan data yang lebih besar, yaitu 5. Maka 4 tersebut turun dan prosesnya terpaus dan melanjutkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yakni 7. 7 ini turun, kemudian dibandingkan dengan 5. 7 ke 5 lebih besar 7, maka 5-nya yang turun, di sampingnya 4, jadi 1, 2, 4, 5. Kemudian 7 dibandingkan dengan 9. Nah, 9 kan lebih besar daripada 7, maka 9-nya yang turun. 9 yang turun, 7-nya juga turun. Karena 9 lebih besar daripada 7, maka 7-nya terpaus dan turun. Kemudian 9-nya juga ikut turun. Sehingga merge sort pada proses ascending ini adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 9. Kemudian di sini adalah contoh merge sort dengan proses descending, yakni data terbesar ke data terendah. Bisa kita lihat di sini ada data 7, 4, 2, 1, 9, 5. Kemudian karena descending, maka data tersebut terbesar ke terkecil. Di sini ada 7, 4, 2, 1, 9, 5. Dimulai dari 7, 7 ke 2. 7 ke 2. 7 ke 2 ini berbanding terbalik dengan descending. Kalau misalkan berbanding terbalik dengan ascending.
Pada proses descending ini, data awal harus bertemu dengan data besar, cuman data yang lebih besar ini harus turun duluan. Kalau data ascending tadi kan, kalau data ketemu data yang lebih besar, maka data yang awal inilah yang turun duluan. Sedangkan kalau pada proses descending ini, data awal ketemu dengan data yang lebih besar, maka data yang lebih besar dulu yang turun. Nah, bisa kita lihat di sini adalah 7 dengan 2. 7 dengan 2 lebih besar 7, maka tidak turun dulu. 7 dengan 1 tidak turun. 7 dengan 9, maka 9 turun, baru kemudian 7. Kemudian hasil sementaranya seperti ini. Lalu terdapat 4, 2, 1, dan 5. Nah, 4 ke 2 ini lebih kecil, maka belum turun. 4 ke 1 masih belum turun dia, karena lebih kecil. Sedangkan 4 ke 5, nah dia menemukan data yang terbesar, maka data terbesar itu turun duluan. 5 turun, kemudian 4 turun, kemudian 2 turun, dan 1 turun. Dan inilah hasil daripada merge sort dengan proses descending, yakni data terbesar ke data terendah. Hasilnya yakni 9, 7, 5, 4, 2, dan 1. Berikut ini adalah contoh C++ atau program C++ dari merge sort secara ascending. Berikut ini adalah programnya. Kemudian kita jalankan. Misalkan kita masukkan 5 data, kita enter. Merge sort 4, 2, 3, 1, 6. Nah, pengertian heap sort. Metode heap sort adalah metode dari pengembangan tree. Metode sorting ini mengurutkan data berdasarkan perbandingan dan merupakan salah satu algoritma pengurutan tercepat karena mampu mengurutkan data yang sangat banyak dengan waktu yang cepat. Algoritma heap sort memiliki kompleksitas yang besar dalam pembuatan kodenya dan merupakan salah satu metode pengurutan tercepat setelah merge sort dan quick sort dengan kompleksitas O (n) log n. Kompleksitas prosedur boot heap adalah O(n). Kompleksitas prosedur heap PV adalah O log n, sehingga kompleksitas algoritma heap sort adalah O(n) log n. Programmer sering menggunakan ini ketika berhadapan dengan array yang jumlahnya sangat besar. Beberapa aturan dalam heap sort sebagaimana berikut. Untuk mengisikan heap, dimulai dari level 1 sampai ke level di bawahnya. Bila dalam level yang sama, semua kunci heap belum terisi, maka tidak boleh mengisi di bawahnya. Heap dalam kondisi terurut apabila left child parent. Menambahkan kunci diletakkan pada posisi terakhir dari level dan di sebelah kanan child yang terakhir. Kemudian diurutkan dengan cara up heap. Bila menghapus heap dengan mengambil kunci pada parent di level 1, kemudian digantikan posisi kunci terakhir. Selanjutnya disort kembali metode down heap. Dalam langkah-langkahnya, heap sort dibagi menjadi 2 langkah, yakni insert heap dan boot heap. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh heap sort. Kelebihannya yakni algoritma heap sort banyak digunakan karena efisiensi waktunya, penggunaan memori yang sedikit. Kemudian,
Kekurangannya yakni Hepsort membutuhkan banyak ruang memori untuk proses pengurutan. Algoritmanya yang memiliki kompleksitas yang besar. Berikut adalah contoh Hepsort dengan proses ascending dari data 5, 2, 3, 9. Yang pertama adalah 5, kemudian turun 2 di sebelah kiri. Hepsort dimulai dari posisi sebelah kiri. Kemudian setelah 5, 2, 3-nya turun di sampingnya 2. Jadi 5, 2, 3. Kemudian 9 turun di bawahnya 2. Karena ini proses ascending yang dimulai dari data terendah ke data terbesar, maka 9 ini ditukarkan ke 2. Langkah selanjutnya 9 ditukarkan ke 5. Jadi 9 ini terletak di puncaknya. Karena proses ascending, data terbesar harus keluar terlebih dahulu. Kemudian 9 diturunkan. Lanjut, karena di sini kosong, 3 masuk. 3, 5, 2. Kemudian data terbesar setelah 9 di sini bisa kita lihat adalah 5. Maka 3 diturunkan ke 5 dan 5 naik ke posisi 3. Seperti ini. Karena 5 berada di posisi teratas setelah dan 5 merupakan terbesar kedua setelah 9, maka 5 pun turun di samping 9. Kemudian 5 ini kosong. Nah, tersisa 2 dan 3. Kemudian 2 dan 3 ini kan lebih besar 3, maka 3 turun. Sampingnya 5, sisanya adalah 2. 2 ini adalah data tersisanya, langsung masukkan di samping 3. Jadi data yang terurut adalah 2, 3, 5, 9. Ini adalah hasil dari data yang diurutkan secara ascending dari terkecil ke terbesar menggunakan Hepsort. Nah, ini adalah contoh Hepsort yang menggunakan proses descending. Nah, di sini datanya 5, 2, 3, 9. Maka 5 diturunkan, kemudian 2 diturunkan di sebelah kirinya 5 di bawah. Kemudian 3 dimasukkan di sebelah kanannya 2. Nah, jadi 5, 2, 3. Kemudian 9 diturunkan di bawahnya 2 di sebelah kiri. Kemudian hasil sementaranya ya seperti ini. 5, 2, 9, 3. 5, 2, 3, 9. Karena ini proses descending, yakni proses pengurutan dari data terbesar ke data terendah, maka yang turun terlebih dahulu atau yang berada di puncak adalah data yang terendah. Di sini bisa kita lihat data yang terendah adalah 2, maka 2 dinaikkan ke puncak dan 5 diturunkan. Nah, 2 sudah di puncak, maka 2 diturunkan. Nah, ini kan kosong, 3 masuk. Nah, 3, 5, 9. Setelah 2 kita lihat di sini adalah 3, maka 3 diturunkan di samping 2 dan di sini kosong. Data tersisa adalah 5 dan 9. 5 diturunkan karena 9 lebih besar daripada 5, maka 5 diturunkan di samping 3 dan ini kosong dan tersisa adalah 9. 9 diturunkan di samping 5. Nah, hasilnya adalah 9, 5, 3, 2. Ini adalah hasil daripada Hepsort dengan proses descending, yakni data terbesar ke data terendah. Ini adalah contoh program C++ dari Hepsort secara ascending. Berikut adalah programnya. Kemudian kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini data yang dimasukkan adalah 4,
17, 3, 12, 9, 6. Kemudian data-data ini diurutkan menggunakan heap sort secara ascending, yaitu data terendah ke data terbesar. Bisa kita lihat di sini data terendahnya adalah 3 dan data terbesarnya adalah 17. Maka data yang terurut secara ascending menggunakan heap sort adalah 3, 4, 6, 9, 12, 17. Pengertian shell sort. Metode ini disebut juga dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment sort. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959 sehingga sering disebut dengan metode shell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Jarak yang dipakai didasarkan pada increment value atau sequence number K. Setiap sublist berisi setiap elemen ke K dari kumpulan elemen yang asli. Pemilihan sequence number K yang pertama disarankan. Jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan adalah n/2. N ini adalah jumlah datanya. Kemudian pada proses berikutnya digunakan jarak n/4. Kemudian pada proses berikutnya digunakan jarak n/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Urutan prosesnya untuk jarak n/2. Data pertama C sama dengan 0 dibandingkan dengan data dengan jarak n/2. Apabila data pertama lebih besar daripada data ke n/2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua C sama dengan 1 dibandingkan dengan jarak yang sama yaitu n/2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke C selalu lebih kecil daripada data ke C plus n/2. Untuk jarak n/4 lakukan pembandingan dan pengurutan sehingga semua data ke C lebih kecil daripada data ke C plus n/4. Untuk jarak n/8 lakukan pembandingan dan pengurutan sehingga semua data ke C lebih kecil daripada data ke C plus n/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari shell sort. Kelebihannya yakni algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Mudah menggabungkannya kembali. Kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Sedangkan kekurangannya membutuhkan metode tambahan, sulit untuk membagi masalah. Berikut ini adalah contoh dari shell sort. Di sini bisa kita lihat ada data 30, 62, 53, 42, 17, 97, 91 dan 38. Dengan jumlah datanya di sini adalah 8 dan indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan indeks 7. Shell sort ini menggunakan jarak. Jadi pada mula-mulanya jarak yang kita gunakan adalah n/2 dengan n sama dengan jumlah datanya. Di sini jumlah datanya adalah 8, maka jarak pertamanya adalah 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita gunakan jaraknya 4. 0 ke 4, 30 dan 17. 17 kita tukar di sini, 30 kemudian di sini. Kemudian kita lanjut ke indeks 1. Indeks 1 ke indeks 5. 62 dengan 97. Nah, 62 97 tetap posisinya. Kemudian indeks 2 dilanjutkan dengan indeks 6, 53 dan 91 tetap juga. Kemudian kita lanjut ke indeks 3. Indeks 3 dengan indeks 7. Nah, di sini kita lihat 42 dengan 38 kita tukar. 38 lebih kecil daripada 42. Jadi 38 di sini, 42 di sini. Nah, selanjutnya kita menggunakan proses yang kedua, yakni jaraknya sama dengan n/4. Jumlah datanya di sini adalah 8, lalu dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kita menggunakan jaraknya adalah 2. 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, 6 ini angkanya adalah 17, 53, 30, dan 91. Langsung kita urutkan 17, 30, 53 dan 91.
Kemudian kita lanjut ke indeks 1. Indeks 1 menggunakan jarak 2, berarti 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 ini datanya adalah 62, 38, 97, 42. Kemudian kita urutkan 38, 42, 62, dan 97. 38, 42, 62, dan 97. Kemudian di sini masih belum terurut, bisa kita lihat di sini ada 38 dan 30 yang belum terurut. Maka kita menggunakan proses selanjutnya, yakni jarak sama dengan n per 8. N nya adalah 8 dibagi dengan 8, maka sama dengan 1. Nah, ini kita menggunakan jaraknya adalah 1. 17 ke 38, 17 nya tetap, 38 dengan 30 ditukar, 30 nya ke sini, 38 ke sini, karena 30 lebih kecil. Kemudian bisa kita lihat di sini datanya sudah terurut secara ascending, langsung kita masukkan. Nah, ini adalah hasil dari cell sort dengan proses ascending. Hasilnya yakni 17, 30, 38, 42, 53, 62, 91, dan 97. Kemudian di sini adalah proses descendingnya dari cell sort, di mana datanya adalah 30, 62, 53, 42, 17, 97, 91, dan 38. Dengan jumlah datanya di sini ada 8 dan dimulai dari indeks 0 sampai indeks 7. Nah, kita urutkan secara descending, di mana descending ini adalah proses pengurutan dari data tertinggi atau data terbesar ke data terendah. Di sini menggunakan jarak 4. Proses pertamanya yakni n per 2 dengan n 8 dibagi 2. 0 ke 4, 30 dengan 17. Nah, 30 dan 17. Tidak terjadi perpindahan. Kemudian dilanjutkan ke indeks 1 ke indeks 5. 62 dengan 97. Nah, ini terjadi proses perpindahan 97 dan 62. Kemudian dilanjutkan dengan indeks 2 dengan indeks 6. Ini juga terjadi perpindahan 53 dengan 91. Kemudian kita lanjut dengan indeks 3 dengan indeks 7. Sini 42 dengan 38. Nah, ini tidak terjadi perpindahan. Ini adalah hasil sementara dari proses perhitungan jarak. Yang pertama adalah 90, 97, 91, 42, 17, 62, 53, dan 38. Kemudian di sini masih belum terurut. Kita lanjutkan dengan proses jarak yang kedua, yakni n per 4. N nya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini kita menggunakan jaraknya 22. 0 ke 2 ke 4 ke 6. Di sini datanya adalah 30, 91, 17, dan 53. Langsung kita urutkan 91, kemudian 53, kemudian 30, kemudian 17. Kemudian kita lanjutkan ke indeks 1. Indeks 1 ke indeks 3, ke indeks 5, ke indeks 7. Indeks 1, 97, 42, 62, dan 38. Nah, kita urutkan di sini. 97 berarti 62, kemudian 42, 0, 1, 3, 5, 7, 97, 62, 42, dan 38. 97, 42, 62, dan 38. Kita tukar. 97 tetap, 62 dan 42 pindah posisi. 97, 62, 42, dan 38 jadinya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan indeks 2. Indeks 2 berarti ke indeks 4, indeks 6. 2, 4, 6 dengan datanya adalah 91, 17, dan 53. Langsung kita lakukan pengurutan 91, 53, dan 17.
Kemudian dari proses jarak yang kedua ini dilakukan dengan proses jarak selanjutnya, karena belum terurut. Proses jarak selanjutnya menggunakan n per 8, di mana n-nya jumlah datanya adalah 8. Maka proses selanjutnya adalah 8 membagi 8 sama dengan 1. Nah, ini kita menggunakan prosesnya itu 1. 91, 97. Nah, ini kita tukar, terjadi perpindahan. 97, 91. Kemudian di sini ada 53 dan 62. Kita tukar. Kita melakukan perpindahan 62 dan 53. 30 dengan 42 kita lakukan perpindahan 42 38. 17 dengan 38 kita lakukan pertukaran 30 dan 17. Ini adalah hasil descending dari cell sort, dimana datanya adalah 97, 91, 62, 53, 42, 38, 30 dan 17. Berikut adalah contoh program C++ dari cell sort dengan proses ascending. Berikut adalah programnya. Kemudian kita jalankan. Misalkan di sini kita masukkan 6 elemen bebas. 5, 2, 4, 1, 3, 7. Nah, bisa kita lihat di sini data sebelum diurutkan, yakni 5, 2, 4, 1, 3, 7. Kemudian data tersebut diurutkan secara ascending menggunakan cell sort. Jadinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7.